Bentar. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Mel. Oke, bentar Mel mau matikan dulu kameranya supaya tidak berat. Nah, Kelihatan ya. oke. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai cara membuat header. Bentar, ada yang masuk kan? Ada yang mau masuk nih. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat header, main, dan footer. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar bagaimana cara mengisi bagian header, bagaimana cara mengisi bagian footer. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara mengisi bagian main. Di mana di sini secara khusus kita akan mengisi bagian konten dari mainnya. Pertemuan sebelumnya juga kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat layout di bagian utama layout bagian utama untuk konten. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu untuk struktur kontennya dan bagaimana cara membuat border atau batasan dari misalkan dari paragraf 1 ke paragraf 2 atau dari bagian 1 ke bagian 2. Nah, kita akan mempelajari ini. Nah, untuk yang pertama, mengenai struktur konten. Jadi kan konten ini ada di dalam main ya. Nah, di dalam konten ini ada bagian juga, yaitu kita bisa mengisi misalkan ya dengan judul, terus bisa mengisi dengan konten item seperti ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah konten yang berisi gambar dan tulisan seperti ini. Misalkan ini gambar dan tulisan untuk HTML dan CSS-nya. Mungkin untuk kedepannya, misalkan si ini tuh ketika diklik bisa nge-link gitu ya ke HTML dan CSS. Terus misalkan kita mau ngasih gambar kedua sama tulisannya, gambar ketiga dan tulisannya, begitupun gambar keempat dan tulisannya. Nah, agar ini tuh dalam satu bagian ya, si gambar dan tulisan ini dalam satu bagian, maka kita harus menambahkan div class ke dalam kelas konten. Jadi kan di dalam codingan kita sebelumnya ada kelas konten ya. Nah, di kelas konten ini kita masukkan lagi kelas untuk konten item. Konten item tuh berisi gambar dan tulisan ini. Gambarnya bisa kita cari ya, bisa kita dapatkan dari website atau kita kalau misalkan kita punya gambar di laptop kita bisa kita masukkan ke codingan ini. Kalau tidak pun tidak masalah, kita bisa cari di flat icon dan lain sebagainya ya. Nah, untuk tulisannya kita bisa menambahkan dengan tag P. Masih ingat tag P itu untuk apa? Paragraf. Untuk paragraf. Untuk paragraf. Tag P ini untuk paragraf. Jadi kita bisa memasukkan tulisan ini ke dalam tag P. Yang mana si gambar dan tag P ini ada dalam satu bagian, yaitu dalam div class content item. Seperti itu. Nah, begitupun dengan ini, misalkan kan ini untuk div class content item yang pertama ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan gambar dan tulisan yang kedua atau content item yang kedua, kita tinggal tambahkan lagi seperti ini di bagian bawahnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita praktekkan ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita membuat batas atau garis. Jadi misalkan kita tuh ingin sudah memasukkan ini nih, seperti
tulisan pelajaran ini. Nah, kita ingin membuat garis antara si pelajaran ini dan bagian konten item yang di bawahnya. Nah, kita bisa memasukkannya dengan sintak ini. Nah, jadi gini ya, yang sebelumnya itu kan misalkan ini ya, H3 pelajaran. Nah, ketika kita ingin membuat border, garis seperti ini, maka kita rubah si H3 ini dengan div class. Jadi nanti si tag-nya itu di sini bukan H3 lagi, tapi div class ini, div class untuk tulisan ini ya. Jadi nanti atau kita misalkan kasih tulisan kelasnya itu section title atau title misalkan ya. Section div class section title misalkan pelajaran tag penutupnya. Kenapa harus diubah jadi div class? Agar nantinya bisa dikasih border seperti ini. Atau dengan kata lain, agar bisa dipanggil di CSS ini. Misalkan kan ini ya, untuk tulisan si project ini, si kelasnya itu logo 1. Berarti kan kalau untuk mengedit si tulisan project ini di dalam CSS, kita tinggal panggil si ininya ya. Tinggal tambahkan titik di depannya. Dot logo 1, baru dimasukkan sintaknya. Nah, untuk sintak border ini ya, kalau misalkan kita ingin memberikan border keseluruhannya, jadi kotak seperti ini, kita tinggal masukkan sintak border, terus di sini kita masukkan si ketebalan garisnya itu mau berapa. Misalkan 5px, bisa 3px, terserah ya. Nah, terus spasi, ini stylenya, apakah mau solid atau thin gitu ya. Nah, ini untuk warnanya. Kode warnanya seperti yang sudah dibagikan pada PowerPoint sebelumnya. Jadi banyak kan kode warna yang bisa kita masukkan ke sini gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya ingin memberikan garis bawahnya saja, kan ini mah untuk bordernya itu seluruhnya gitu ya. Border bawah, border atas, border kiri, border kanan. Kalau kita ingin kasih border bawahnya aja, berarti kita tinggal masukkan border bottom. Seperti itu. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Nah, untuk selanjutnya, kita coba praktekkan bagaimana cara membuat border dan bagaimana cara membuat kelas atau struktur konten item di konten ini. Nah, kita akan membuat tampilan seperti ini ya. Dipersiapkan terlebih dahulu Sublime Text-nya dan codingan yang di pertemuan sebelumnya. Open file, kita buka ya filenya. Nah, terus file CSS-nya juga open file. Sudah dipersiapkan? Yang lainnya? Sudah, Ma'am. Kalau sudah, jangan lupa kita buka juga agar terlihat si progresnya. Project 1 kita buka di Google Chrome seperti biasa. Open with, pilih Google Chrome. Nah, coba persiapkan ininya ya sekalian.
Sudah dibuka di Google Chrome juga? Sudah, Mem. Nah, ini ya. Sudah, Mem. Mem coba jelaskan dulu sebentar. Nah, kemarin itu kan kita sudah belajar ya bagaimana cara mengisi bagian main ini. Di mana di dalam bagian main ada juga strukturnya, yaitu ada copy container, ada contents, ada contact form. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat copy container ini, yang dimana berisi judul kan. Nah, berisi ini judul SMP Bestari Utami ini dan judul alamat dan untuk alamat ini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi untuk contents-nya ini. Ya. Tuh kan, jadi bagiannya tuh ada copy container, ada contents, ada contact form. Contact form nanti kita pelajari di minggu depan. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian contents ini. Makanya di antara tag pembuka dan tag penutup ini, kita isilah dengan konten yang akan kita masukkan. Berarti di tengah ini kita enter. Sudah? Sudah, Mem. Nah, sekarang kita bagaimana caranya ingin membuat ini ya, Sudah. tulisan tentang ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan Mem tadi, agar si tulisan tentang ini bisa dikasih border bottom, maka kita harus buat dia itu jadi div class juga. Kita masukkan div. Nah, di sini kelas. Suara tidak kedengaran, Mem. Oh, suara Mem tidak. Sekarang kedengaran? Sekarang kedengaran tidak? Kedengaran tapi tidak jelas. Oh iya. Iya. Sekarang masih tidak jelas? Sekarang jelas. Oh, oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Di sini kita masukkan div class. Kita masukkan misalkan kelasnya section title. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan tentang. Tulisannya tentang. Sudah? Tunggu, Mem. Oke. Sudah. Tunggu. Sudah apa, Mem? Ini screen-nya masih begini, Mem. Screen-nya gimana? Progres pengerjaan. Coba. Mem ulang lagi ini ya. Mem ulang lagi ini. Bentar. Layarnya nggak gerak. Nah, sudah terlihat? Sudah. Mem ulang lagi ya. Nih, kan di sini tuh ada bagian contents ya. Sekarang gerak nggak kursor Mem? Gerak, Mem. Ya, nah kita akan mengisi bagian contents ini ya. Tadi tuh kan di dalam contents ini kita ada tulisan tentang ini. Yang mana si tentang ini harus ada border bottom-nya. Makanya kita tidak cukup menambahkan si tentang ini pada tag H3, tetapi harus masukkan dia pada div class. Makanya kita tambahkan tag div lah di sini ya. Tag div, terus masukkan si kelasnya. Misalkan kelasnya itu section title. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan tulisannya tentang. Sudah? Sudah, Mem.
Kalau sudah, selanjutnya kita akan memasukkan seperti ini nih. Gambar dan tulisan. Jadi ada berita, ada program sekolah, ada galeri. Kita masukkan konten item yang pertama dulu ya, untuk yang gambar ini dan tulisan ini. Makanya di sini kita masukkan div lagi kelasnya konten item. Content item. Content item. Sudah menambahkan konten item ini? Sudah, Mem. Oke, kalau sudah, di sini ya, di antara tengah-tengah tag pembuka kelas konten item dan tag penutup div yang ini, kita enter lagi. Kita masukkan, kalau mau masukkan gambar, kita masukkan tag apa? Masih ingat? Image. Iya, betul. IMG. Next. Nah, di sini kan langsung ya, image search. Nah, kita cari. Kita coba buka website Flat Icon. Flat Icon. Kursornya kita gerak lagi, Mem. Mem buka website Flat Icon nggak terlihat? Coba ya, Mem ulang lagi ininya. Apa, Mem? Bentar. Nih, buka website Flat Icon seperti ini. Sudah? Sudah, Mem. Kalau sudah, kan kita ingin membuat icon untuk berita. Coba kita ketikkan, cari icon untuk berita, news misalkan ya. Di sini banyak icon yang bisa kalian masukkan. Misalkan Mem mau memasukkan gambar yang ini ya, kalian bebas mau pilih icon yang mana saja. Sudah kalian pilih mau gambar yang mana? Kalau sudah dipilih, klik kanan, dibuka ya gambarnya, terus klik kanan, pilih copy image address. Nah, setelah itu, kalian masukkan ke sini. Klik kanan, paste. Nah. Sudah, Mem. Sudah. Kalau sudah, kita mau memasukkan tulisan yang ini kan. Nah, yang berita terbaru. Maka kita tambahkan tag P. Berita terbaru. Sudah? Tunggu, Mem. Saya Iya. tadi keluar. Iya, sok. Jadi ini ya, pilih gambarnya di Flat Icon. Terus
Dibuka, klik kanan, copy image address. Masukkan si linknya itu ke sini, ke image SRC ini. Salin alamat gambar, Ya, terus copy, ya, udah udah disalin kan? Nah, sekarang di sini ini masukkan paste. Sudah bisa. sudah men. Iya. Selanjutnya kita mau memasukkan untuk gambar yang kedua kan, yang ini. Caranya sama, kita membuat contents item lagi. Jadi kan ini nih, si ini ya, kita buat lagi di bawahnya. Div class sama content item. Contents item. Sudah menambahkan div class lagi? Sebentar, Mem. Sudah, Mem. Kalau sudah, kita tambahkan yang tadi untuk gambar lagi. Image. Nah, ini kan udah ada SRC kayak gini. Kita cari lagi gambarnya di flat icon. Ini di close. Ini tadi tentang program sekolah ya. Kita cari icon tentang activity aja. Activity. Salah. Nah, di sini banyak icon tentang kegiatan ya. Kalian bisa pilih mau yang mana. Misalkan Mem pilih yang ini ya. Dibuka, klik kanan, copy image address. Terus masukkan ke sini. Paste. Sudah, Mem. Sudah? Kalau sudah, kita tambahkan lagi. Tunggu, men. Oh iya, boleh. Tunggu. Oke, kita tunggu dulu ya. Tunggu.
Sudah? Belum. Kan fotokopi ya memang. Paste atau apa? Kalau yang di sininya kita copy image address ya. Copy. Kalau udah diklik itu, nah di sininya tinggal kan tadi kayak gini ya. Klik kanan, terus paste. Paste, iya. 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 Kalau sudah, kita tinggal tambahin tag P lagi. Untuk program sekolah. Nah. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita bikin div class content item sama lagi, tapi untuk gambar yang ketiga. Nah, untuk ini galeri ya. Kita buat lagi di bawahnya. Div class. Gimana? Yang mana itu? Sama paralel kayak tadi. Jadi kan gini ya. Ini terakhir di sini kan? Ya. Nah, kita enter, tambahkan lagi div class untuk gambar dan tulisan yang ketiga. Ininya kita masukkan kelasnya lagi sama nama kelasnya. Contents item. Class contents item. Di sini, di tengah-tengah antara tag pembuka dan tag penutup, kita enter lagi. Lalu masukkan gambar lagi. Kita cari gambar untuk galeri ya, di flat icon. Close, terus kita cari gambar untuk galeri. Galeri. Nah, di sini banyak icon yang bisa digunakan untuk galeri. Misalkan Mem mau pilih gambar yang ini. Dibuka, klik kanan, pilih copy image address. Setelah itu, Search yang apa itu? Yang itu apa? Yang gambar search apa? Gimana? Jadi ini kan kita mau membuat gambar ini kan. Ya, galeri, tulisan galeri dan gambarnya. Nah, kita tadi kan udah buat ini. Farel udah buat ini lagi. Contents item. Nah, nanti kita cari gambarnya. Terus kita masukkan linknya seperti yang sebelumnya. Kita cari di flat icon. Terus di sini kita cari galeri. Kamu ketik nih di sininya. Galeri. Nah, buka, diklik, muncul banyak foto atau icon-icon galeri. Pilih salah satu, mau yang mana. Misalkan Mem mau pilih ini, buka, terus klik kanan, pilih copy image address. Kalau sudah di copy image address, ya, udah di copy image address, kita pastekan linknya di sini. Klik kanan, pilih paste. Terus kita tambahkan tag P juga. Galeri. Nah, sudah.
Sudah? Menambahkan konten Sudah. item yang ketiga, yang lain gimana? Sudah? Sudah, Mem. Nah, kalau sudah, seperti biasa, klik file, terus di-save ya. Kalau sudah di-save, kita coba munculkan di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Mohon maaf kalau admin converse-nya nggak muncul lagi, nggak gerak Oh, boleh bentar ya. di layar. Kita hentikan dulu presentasinya. Share. Presentasi. Nah, ini sudah muncul gambar seperti ini kalian? Nah, kalau sudah berarti sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil, kita tinggal edit nih di CSS. Yang pertama, kita mau kasih border bottom untuk si tentang ini kan. Kita masuk ke CSS-nya. Terus kita pilih section title, di bawahnya copy container di sini. Kita panggil section title border bottom. Border bottomnya kita pilih 2px saja ya. Terus solid, warnanya kita masukkan, mau warna apa kira-kira? Misalkan ininya 3px aja ya, biar kelihatan sih border bottomnya. 8 dd 7 f. Terus kita ubah ukuran tulisan si tentangnya, berarti pakai sintak apa? Kalau ukuran huruf. Font size. Iya, betul. Font size. Kita masukkan font size-nya, misalkan 32px. Jangan lupa pakai titik koma. Sudah, Mem. Kalau sudah, coba klik file terus di-save. Kita lihat dulu perubahannya. Di reload ya. Nah, kalau udah berubah seperti ini berarti sudah berhasil. Tinggal kita edit nih si gambar-gambarnya ini. Nah, selanjutnya untuk mengedit si contents item itu ya, kita tinggal masukkan contents item. Oh gini. Jadi kan ini tuh ke bawah ya si tulisan si gambar dan tulisannya tuh, agar kita ingin jadi seperti ini ya, ke pinggir, berarti kita tambahkan syntax float ke kelas itu content item. Makanya di sini di bawah section title ini kita masukkan, kita panggil kelas contents item. Contents item. Kita masukkan float. Floatnya kita masukkan left. Agar
dia itu ke pinggir, nggak ke bawah si ngebarisnya. Gimana, sudah? Sudah, Mem. Kalau sudah, file terus di-save dulu ya. Setelah itu, kita reload lagi di sini. Nah, dia ke pinggir. Oh iya, di sini jadi kecil ya. Ininya tuh kita tambahkan dulu ini nih. Di contents, mana ya contents? Di setelah copy container, kita tambahkan contents dulu di sini. Contents, kita masukkan 500 height-nya itu 500 px. Nah, penambahan ini difungsikan agar si ininya tuh ya, nah, si ininya tuh lebar, si bagian contents-nya. Makanya kita tambahkan contents, terus ketinggiannya 500 px. Sudah ditambahkan? Kalau sudah, Tunggu. iya. Ya, silahkan. Ada yang bilang iya, padahal ada yang belum. Iya. Section tab, terus copy containers ya. Tambahkan ini ya, contents 500 px. Sudah? Farel sudah? Kalau yang sudah di-save aja terus di-reload ya. Coba lihat perubahannya. Ini yang flow-nya tidak kerja, Mem, contents item. Tidak kerja, jadi gak ke pinggir yang kamu gitu? Iya. Ini gak? Jadi, Mem, jadi. Iya. Coba kalau yang tadi yang sudah menambahkan contents 500 px di-reload. Tuh, jadi seperti ini. Nanti kita kecilin dulu sih gambar-gambar ininya ya. Tunggu, Mem. Ini yang biru-birunya enggak. Pokoknya gini dulu. Nih, hasilnya seperti ini. Biru-birunya enggak. Enggak jadi. Biru-birunya gimana maksudnya? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Oke. Mau lihat dulu itu kodenya? Boleh, bentar ya. Nih, ini. Ini si kontennya ini, si ketinggiannya tambah 500 px. Terus kita sekalian aja ya dulu. Kita kecilkan si image-nya. Caranya, kita panggil, ini kan udah contents item ya. Cuman, kita itu ingin mengecilkan si image-nya ini. Jadi kita panggil contents item image. Contents item img. Nah, gini. Nah, baru kita masukkan si ketinggian itunya tuh mau berapa ketinggian gambarnya. Misalkan 200 px ya. Terus si width-nya tuh auto. Kita masukkan auto. Nah, klik file, terus di-save. Lihat perubahannya harus menjadi seperti ini. Barulah ini berhasil. Width auto. Bagi yang sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Difotokan ke grup ya, terus di list.
Ayo, yang sudah berhasil, silahkan di-list. Bagi yang belum atau ada kendala PC-nya tidak ada, boleh menyusul nanti ya. Mem boleh tanya lagi boleh? Boleh. Nih ya. Bentar ya. Ini mau fotokan ini dulu. Ya. Ayo yang lainnya, kalau yang sudah langsung kirimkan ke grup dan list ya. Ada yang kesulitan?
Gimana yang lainnya, ada kesulitan atau masih mengerjakan? Oh, ini banyak yang nggak muncul, cuma muncul yang besarnya dong. Ini waktunya sudah habis ya, kalau misalkan ada yang keluhan atau masih belum bisa selesai, nanti chat aja ke mem ya. Soalnya waktu pembelajaran kita sudah habis, mem dikasih waktunya dari pukul 13 sampai pukul 14. Ya, tidak apa-apa. Kalau nanti memberikan keluhannya di chat WA aja ya, biar mem nanti ngasih masukannya di WA saja. Untuk Jason, tadi keluhannya apa? Coba fotokan codingannya ke mem ya. Ya, untuk yang lain, bagi yang belum, karena mungkin PC-nya nggak ada, atau lagi di luar dan lain sebagainya, boleh menyusul nanti. Dan untuk materi hari ini, sepertinya dicukupkan sekian, dan waktunya juga sudah habis. Maka dari itu, mem tutup saja ya ininya pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama. Mem tutup ya. Ya, Mem. Iya nih. Have a nice day. Sasi coba lihat lagi itu, yang contents itemnya, Sasi kurang T, harusnya contents item.